Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan pernikahan viral di Pacitan antara Mbah Tarman dan juga Sheila. Yang viral itu bukan cuma karena mereka berbeda usia sekitar 50 tahun, tetapi juga karena dengan uang mahar dengan nilai cek 3 miliar rupiah yang sampai sekarang masih belum ada kejelasannya. Sekarang kita update keterangan terbaru dari Kapolres Pacitan, AKBP Ayub di Ponorogo Azhar. Ini ada keterangan terbaru teman-teman. Jadi Mbah Tarman ini sudah 2 kali dilakukan pemanggilan oleh penyidik, tetapi sayang sekali alasannya beliau katanya sakit, makanya tidak bisa hadir. Pemanggilannya di tanggal 24 dan juga 29 Oktober 2025. Dan direncanakan hari Senin nanti tanggal 3 November 2025, Mbah Tarman akan dipanggil lagi oleh penyidik di Polres Pacitan. Tetapi bagaimana dengan pihak keluarga perempuan, pengantin perempuannya Sheila Arika, terus juga bersama ibundanya serta ayahandanya itu sudah diperiksa di Polres Pacitan dan hasil pemeriksaannya cukup unik teman-teman. Uniknya adalah begini, di sini dikatakan bahwa pihak keluarga Sheila tidak mau melakukan penuntutan apapun terhadap suaminya kalau terbukti bahwa cek tersebut adalah palsu. Alasannya karena itu adalah urusan pribadi dan tidak ada hubungannya sama orang lain. Oke, makanya penyidik mengatakan bahwa kalau untuk pasal yang terkait dugaan penipuan, pasal 378, itu yang tidak akan didalami karena pihak dari Sheila sudah membuat kayak surat secara tertulis di kantor kepolisian bahwa mereka tidak akan melakukan penuntutan terhadap Mbah Tarman. Tetapi untuk pasal yang lain lagi, karena dia akan dilaporkan oleh 2 anggota masyarakat di kawasan Pacitan, terkait dengan pasal yang 263, ini dugaan pemalsuan surat. Dan deliknya ini adalah delik formil, bukan delik aduan. Nah, pihak kepolisian, AKBP Ayub di Ponorogo Azhar mengatakan bahwa, nah, pasal yang ini akan terus dilakukan pendalaman dan penyidikan. Artinya apa? Walaupun pihak dari keluarga perempuan tidak melakukan penuntutan, kasus ini akan terus dilanjutkan. Kalau terbukti memang ditemukan ada unsur pidana, tahapan berikutnya adalah ya prosesnya naik ke penyidikan dan nanti akan ada penentuan tersangkanya kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Nah, dari keterangan terbaru, pasal 263 yang akan diperjuangkan oleh pihak kepolisian, kalau memang terbukti ada unsur pidananya, lantas apa di situ sebenarnya? Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ini tentang pemalsuan surat, hukumannya bisa maksimal adalah 6 tahun penjara. Ada 2 ayat di sini teman-teman yang menurut aku juga kuasa hukum dari Mbah Tamran juga Tarman ya itu sudah well prepare karena kan selama mereka proses ini viral, mereka juga sudah memiliki kuasa hukum dan sudah ngobrol beberapa kali. Nah, ayat yang pertama ini adalah terkait membuat atau memalsukan surat. Jadi bisa aja pembuatnya adalah orang yang berbeda kalau itu palsu, atau bisa aja pembuat dan juga yang memalsukan adalah orang yang sama. Nanti kita lihat pendalamannya seperti apa. Ketentuannya adalah begini, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang atau digunakan sebagai bukti dengan maksud untuk menggunakan seolah-olah asli dan tidak palsu. Nah, ceknya ini kan nanti akan di cross check ya sebenarnya sebagai salah satu barang bukti di penyidik apakah cek tersebut asli atau tidak. Walaupun banyak masyarakat yang mengatakan salah satu kejanggalannya adalah memang masih ada ya materai Rp3.000. Itu cek 3 miliar loh, masa materai Rp3.000? Padahal untuk ngelamar kerja aja, materai sekarang minimal berapa sih? 10.000 atau Rp6.000? Please correct me if I'm wrong ya. Unsur utamanya adalah penggunaan surat palsu tersebut harus dapat menimbulkan kerugian. Nah, bentuk pemalsuannya menurut ahli hukum, pemalsuan bisa berupa membuat surat palsu, menulis isi yang tidak benar, memalsukan surat, mengubah isi surat yang sudah ada, misalnya dengan mengurangi, menambah, atau mengubah isinya. Dan memalsu tanda tangan itu juga termasuk untuk kategori di ayat pertama ini. Ya, ini bisa sangat mudah dibuktikan nanti dengan keterangan ahli dari cek tersebut benar atau tidak. Oke, pasal atau ayat yang kedua, menggunakan surat palsu. Ketentuannya, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli
Unsur utamanya adalah penggunaan surat tersebut harus dapat menimbulkan kerugian. Yang subjektif adalah menimbulkan kerugian. Memang siapa sih yang dirugikan dalam kasus ini? Jelas keluarga Sheila kalau terbukti itu adalah palsu. Tetapi ada beberapa catatan dalam pasal ini karena ini deliknya adalah delik yang bukan aduan, delik formil, teman-teman. Tidak perlu kerugian material. Meskipun sering diperdebatkan, mayoritas penegak hukum menganggap kerugian tidak harus bersifat material. Kerugian dalam konteks ini bisa berupa kerugian non-material atau potensi kerugian. Nah, delik biasa, pemalsuan surat bukan delik aduan. Artinya, proses hukum tetap bisa berjalan meskipun korban tidak melapor. Itulah yang menjadi alasan keterangan dari Kapolres Pacitan. Pasal yang akan difokuskan adalah pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Lantas bagaimana dengan mobil Toyota Camry yang dikatakan bahwa itu adalah salah satu bagian hadiah? Nah, untuk bagian ini juga menjadi pro kontra. Ada sebagian masyarakat yang mengaku bahwa itu adalah, yang mengklaim ya, bahwa itu adalah mobil sewaan sebenarnya, tetapi dibuat seolah-olah miliknya dari Mbah Tarman dan kemudian diberikan kepada Sheila. Nah, faktanya gimana? Apakah ada mobil tersebut atau tidak? Karena ini juga menjadi simpang siur. Betulan nggak itu mobilnya buat Sheila atau ada yang lain lagi? Tapi yang unik bagi aku pribadi gini ya, kenapa pihak Sheila sudah membuat surat tertulis tersebut di Polres Pacitan tidak akan melakukan penuntutan? Nah, ini muncul nih dugaan masyarakat. Misalnya nih ya, pertama, mungkin aja Sheila memang sudah betulan cinta dengan Mbah Tarman, makanya apapun yang dilakukan ya nggak apa-apalah, terima aja. Karena bagaimanapun juga, seperti klaim dari pihak keluarga, mereka menikah itu bukan karena harta, tapi karena memang ya melihat sosok Mbah Tarman yang berusia 74 tahun tersebut sudah jatuh cinta atau alasan-alasan yang lain. Karena juga ada yang bilang, apakah ada berhubungan dengan faktor kayak mistis dan sebagainya, I don't know. Tapi menurut aku sih, yang namanya cinta itu adalah hak setiap manusia, mau berapapun usianya mereka. Nah, yang berikutnya juga terkait dengan kalau seandainya masyarakat menilai kenapa dugaannya Sheila Arika tidak mau melaporkan Mbah Tarman, ada yang berpikir bahwa apa jangan-jangan pernikahan ini dengan mas kawin 3 miliar rupiah tersebut adalah gimmick yang sudah diketahui dari kedua belah pihak. Karena ada keterangan dari pihak yang syuting ya, yang juga tugasnya adalah AV Media kalau nggak salah, dia akun sosial medianya, yang mengatakan bahwa tugasnya adalah mendokumentasikan dan menyiarkan secara langsung lewat sosial medianya. Artinya, pernikahan ini tidak disembunyikan, tapi justru malah dipublikasikan agar orang banyak tahu. Nah, ini juga unik. Apakah ini sebuah kong kali kong, dugaannya ke arah sana? Ya, biarlah waktu yang membuktikan. Kalau untuk berharapnya nih Pak, kasus yang pasal penipuan sepertinya akan sangat sulit karena pihak Sheila tidak mau melakukan pelaporan tersebut. Tetapi untuk pasal yang terkait dengan pemalsuan dugaannya, ini yang akan terus didalami. Mudah-mudahan ya hari Senin nanti Mbah Tarman tuh bisa hadir membawa ceknya. Ceknya harusnya udah diambil ya oleh penyidik karena kan cek tersebut sudah diberikan kepada pihak perempuan, dan pihak perempuannya Sheila beserta orang tuanya itu sudah dilakukan pemeriksaan pada 21 Oktober 2025. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, ya penyidik hanya mau memastikan itu palsu atau tidak. Ada beberapa statement yang cukup unik sebenarnya kalau kita lihat dari ibunda mertuanya dari Mbah Tarman ini atau ibundanya Sheila. AV Media tuh beberapa kali menuliskan statement di sosial media mereka untuk menagih utang begitu kan ya, tapi jawabannya masih belum clear gitu loh. Ada jawaban yang respon suruh nagih ke mana lah, atau pokoknya intinya AV Media mengklaim itu belum dibayar, padahal ya uangnya juga kan banyak ya dibandingkan 3 miliar, hanya mungkin beberapa belas juta atau puluh juta. Aku rasa itu kan nilai yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan 3 miliar. Nah, ada sindiran-sindiran aku lihat dari channelnya Kana Aksi yang dugaannya adalah ibunda dari Sheila. Ini memberikan sindiran-sindiran kepada netizen gitu. Ini salah satu kata-katanya, dugaannya adalah menyindir netizen yang begitu banget peduli sama mereka. Benar atau salah, urusan nanti, tapi mereka ngerasa kayaknya banyak yang iri gitu sama Jika mereka. ada buah busuk di pohon, jangan kamu petik. Biarkan saja, sebab dia akan jatuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan orang yang busuk hatinya.
Begitu juga dengan orang yang busuk hatinya. Ini banyak komentar netizen, bahkan Avimedia juga komentar K adalah apa begitu kan ya? Biarkan saja. Tidak Mhm. usah kamu lawan. Sebab akan tiba saatnya. Akan Oke. ada waktunya, dia akan jatuh dan malu dengan sendirinya. Tidak usah kamu lawan karena nanti akan jatuh dengan sendirinya. Di tulisannya caption dari Kana_aksi ini adalah suka dengan fitnahnya orang yang sok tahu gitu. Wah, ini kayaknya penuh dengan teka-teki nih. Kalau ngerasa difitnah, artinya memang 3 miliar rupiah tersebut adalah betulan ya. Kalaupun memang tidak didapatkan sekarang, mungkin ini dugaannya 3 miliar rupiah itu nanti akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Apakah mengarah ke sana? Karena waktu wawancaranya Bu Kana juga pernah ya di salah satu sosial media yang juga melaporkan Mbah Tarman, mantunya itu, bahwa nantinya dijanjikan akan dibangunkan rumah gitu. Tapi nggak tahu kapan pembangunannya, baru dikatakan sudah meng-hire arsiteknya. Oke, berikutnya lagi adalah statement yang cukup pedes terakhir, dugaannya dari ibunda dari Sheila sendiri, kata-katanya seperti ini teman-teman. Hidup belum jahat kalau belum difitnah sama orang. Nama Hidup intinya masih difitnah. Oke, kalau mereka yang menjalani aja merasa ini difitnah, dugaan sangat kuat, berarti 3 miliar rupiah tersebut adalah bukan kebohongan teman-teman. Fakta gitu, karena pihak keluarga walaupun sudah sebegitu viralnya, masih yakin 3 miliar rupiah tersebut adalah kenyataan. Mereka ngerasa difitnah. kamu dibikin jelek di mata semua orang, seolah-olah kamu yang salah. Asik. Gara-gara satu orang yang mukanya polos tapi hidupnya penuh manipulatif. Oke. Cukup diam, nggak usah difikirkan. Oh, Oke. ternyata begitu. Jadi poinnya adalah kalau aku lihat di sini yang beredar dengan laporan dua orang tersebut yang melaporkan mantunya itu berarti adalah palsu dan fitnah. Oke, kalau memang itu mengarah ke sana ya kita buktikan nanti dalam laporan di Polres Pacitan apakah cek tersebut setelah melakukan penyelidikan palsu atau tidak. Kalau itu terbukti palsu karena laporannya tanpa delik aduan orang yang dirugikan itu bisa diproses, ya siap-siap aja nanti seperti apa. Yang melaporkan juga kalau ternyata itu adalah palsu bisa melaporkan balik dari pihak Mbah Tarman gitu loh. Ini pencemaran nama baik, itu bisa ke arah sana. Nah, dari akun TikToknya Sela_Lala14 pun juga membuat dugaan sindiran-sindiran nih kepada netizen yang sebegitu peduli banget sama kasusnya mereka ini. Ya, ini salah satu kata-katanya. Sama lu bodo amat, emang gue peduli, gue gak peduli orang sama gue yang udah kalau Oh, emang oke. kenapa? Intinya dia lagi ngebuat video bareng sama sang suaminya, Mbah Tarman, di mobil. Intinya nggak pedulilah mau orang mau suka sama saya ataupun benci sama saya, itu bukan urusanku. Nah, tapi poinnya gini ya, itu kan masuk bagian yang subjektif ya, orang suka atau tidak suka. Tetapi secara pribadi, karena dengan ini sudah masuk ke ranah hukum teman-teman, yang harus diwaspadai adalah terkait dengan cek tersebut untuk Mbak Sheila dan keluarga. Ini harus menjadi salah satu kerjasama yang luar biasa. Kalaupun seandainya ini sudah ada kesepakatan misalnya gitu ya. Karena kan pihak keluarga Sheila kayaknya fine-fine aja gak ngerasa keberatan dengan seandainya itu adalah palsu 3 miliar rupiah tersebut. Tapi tentang pasal yang 263 bahwa ini beneran nggak berkas-berkasnya asli atau tidak cek tersebut, ini yang harus benar-benar diyakinkan. Tetapi juga dari pihak pelapor juga mengatakan yang harus beneran dicek adalah cek yang ada dalam video yang viral itu. Takutnya nanti gini ya, karena mereka juga menginterpretasikan, takutnya nanti Mbah Tarman ini sudah punya uang 3 miliar rupiah yang lainnya, kemudian dicari-cari, diada-adakan. Menurut aku 3 miliar nggak sedikit loh, kayaknya nggak gampang juga mencari pinjaman seperti itu. Karena ada beberapa konten kreator gitu ya yang kayak dugaannya menelusuri rumahnya Mbah Tarman yang kelihatannya cukup sederhana di kampung halamannya di Wonogiri, kemudian juga memberikan keterangan-keterangan terkait dengan perilaku Mbah Tarman di masa lalu yang katanya berhubungan juga dengan tindakan kriminal. Itu sudah ada putusan ingkrah di mana Mbah Tarman kan pernah masuk penjara ya karena terkait dengan penipuan yang samurai yang katanya harganya berapa puluh triliun dan orang itu ditipu sekitar beberapa ratus juta rupiah katanya untuk biaya operasional, tapi ternyata itu semua hanyalah isapan jempol belaka.
Sekali lagi, menurut aku kalau untuk bagian penipuannya, kita harus hargai keluarganya Mbak Sela. Mereka tidak mau melakukan penuntutan untuk hal tersebut. Tetapi kalau untuk yang pemalsuan berkas-berkas, kayak cek tersebut, ya suka tidak suka ini sudah viral, karena mereka juga yang memviralkan, mereka juga yang menyiarkan secara langsung, dan ini sudah menjadi konsekuensi yang tidak bisa dikontrol lagi. Tetapi mudah-mudahan ya Mbah Tarman ini bisa datang nanti di pemeriksaan hari Senin nanti, karena sudah 3 kali pemanggilan. Efeknya apa? Kalau sudah 3 kali pemanggilan, misalnya nanti Mbah Tarmannya sakit lagi nggak datang, ini akan terus dilakukan prosesnya teman-teman. Maksudnya gimana? Prosesnya berikutnya adalah penyidik nanti, walaupun yang dimintai klarifikasi nggak datang, tapi sudah ada barang buktinya kayak cek tersebut, ya penyidik bisa langsung meminta keterangan saksi ahli, ngecek ini beneran nggak, asli atau nggak, terus dikonfirmasi sama pihak banknya ini bener atau nggak. Kalau ternyata itu palsu, tanpa adanya klarifikasi dari Mbah Tarman, bisa loh langsung ditetapkan sebagai tersangka. Aku harap sih langsung datang gitu loh. Kalau sudah ada langsung datang kan ada klarifikasi A, B, C, D, E sebagainya. Dan aku yakin pada saat nanti datang Mbah Tarman itu sudah pasti akan didampingi oleh kuasa hukum. Dan orang yang sudah diperiksa sudah memiliki kuasa hukum, itu udah sangat sulit sekali dilakukan penekanan-penekanan oleh pihak penyidik. Jadi apapun yang dikatakan, ngobrolnya nanti, sebelahnya itu sudah ada kuasa hukum. Jadi Mbah Tarman nggak usah khawatir, nggak usah takut, kalau ada kuasa hukum tuh aman gitu loh. Nggak akan berani penyidik itu ngebentak-bentak atau bahkan melakukan kekerasan tangan. So, kita lihat nanti perkembangannya terkait dengan pasal yang dugaan pemalsuan surat, apakah itu betul atau tidak, karena untuk yang penipuan, dugaannya nggak bisa diproses, karena yang harus melaporkan adalah pihak yang dirugikan, dan istrinya tidak mau melaporkan Mbah Tarman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.